Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 12 Agustus 2021. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Salam bahagia selalu. Saudaraku terkasih, poin permenungan kita hari ini adalah pengampunan. Ada pertanyaan mendasar dalam diri saya, apakah saya mudah mengampuni? Apakah saya mudah melupakan orang yang mengecewakan, menyakiti hati saya? Jujur bagi saya, pengampunan itu tidak mudah. Ini suatu perjuangan. Saya selalu berusaha dari waktu ke waktu untuk mewujudkan semangat pengampunan itu. Bahkan dalam perjalanan hidup saya sebagai imam, bila mengalami kekecewaan, disakiti, difitnah, memang ada rasa kekecewaan itu. Ada marah. Tapi satu yang saya usahakan adalah mencoba untuk menahan diri dan mempersembahkan dalam doa saya, supaya semangat pengampunan yang diberikan oleh Yesus itu sungguh-sungguh saya hidupi dalam sikap hidup saya. Saya memohon kekuatan dari Tuhan agar saya bisa melupakan semua sakit, kekecewaan, dan hal yang menyakitkan itu. Dan saya bersyukur dalam perjalanan itu menemukan sesuatu yang indah, belajar untuk terus mengampuni, memberikan maaf untuk sesama yang lain. Saudaraku terkasih, kesulitan saya juga saya yakin menjadi kesulitan kita semua. Dan pengalaman itu juga menjadi pengalaman Petrus hari ini yang diungkapkan dalam bacaan Injil. Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Bagi Petrus sampai 7 kali itu sudah luar biasa. Sekali atau 2 kali saja itu sebuah perjuangan, itu anugerah dari Tuhan. Karena tidak semua orang bisa melupakan, bisa melakukan hal-hal seperti itu, yakni pengampunan. Tapi apa jawaban Yesus? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tak terbatas, tak terhingga. Bagi Yesus pengampunan itu tak terbatas. Yesus ingin menegaskan kepada kita lewat kutipan ini. Ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak perlu memperhitungkannya lagi atau mengingatnya lagi. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan sesama kita. Semangat pengampunan yang diwariskan Yesus itu tentu tidak hanya berhenti dalam diri kita. Tapi Yesus menghendaki agar kita juga memiliki semangat yang sama kepada yang lain. Kalau kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka sudah pantas dan layak kita membangun semangat pengampunan itu bagi orang lain. Bukan malah menyimpan dendam dalam hidup kita. Maka saudaraku terkasih, marilah kita syukuri rahmat pengampunan yang kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma. Dan mari kita hidupi semangat pengampunan itu dalam kehidupan harian kita, bersama keluarga kita, komunitas kita, lingkungan kita. Saudaraku, Paus Fransiskus mengatakan begini, mengapa orang Katolik harus memaafkan? Karena dia telah diampuni. Kalau kita mendapatkan pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma, mengapa kita pelit untuk mengampuni sama kita? Kita juga bukanlah manusia yang sempurna, yang tidak pernah bersalah. Kita juga manusia yang seringkali bersalah. Bukankah kita mengharapkan pengampunan atau kata maaf dari sesama kita bila kita bersalah dan mengecewakan mereka? Kalau memang demikian, mengapa pengampunan yang cuma-cuma dari Tuhan untuk kita tidak bisa kita lanjutkan dalam kehidupan kita? Bukankah dikala kita bersalah dan Tuhan mengampuni kita, kita merasakan damai dan sukacita?
Mengapa kita tidak melanjutkan damai dan sukacita itu kepada yang lain? Inilah saatnya bagi kita untuk tidak pernah berhenti mengampuni. Karena pengampunan yang tulus akan memberikan damai dan sukacita pada sesama kita yang lain. Saudaraku terkasih, Yesus ingin mengajak Anda dan saya supaya kita terus menghidupi semangat pengampunan dalam kehidupan kita. Kita telah menerima dengan cuma-cuma pengampunan itu dari Tuhan, maka saatnya kita membagikan pengampunan itu dengan cuma-cuma kepada sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.